3. Oke teman-teman, ketemu lagi bersama saya Irfan Moreno. Masih menyangkut paut dari tayangan kita sebelumnya. Kita mengangkat salah satu madrasah berangkat berdasarkan hasil penelusuran rekan di tim. Kita menemukan sebuah bangunan madrasah yang lumpuh, dan kebetulan kita dipertemukan dengan pihak-pihak terkait. Saya perkenalkan dulu dengan Ibu. Saya Ibu Lili Sundiani. Ibu Lili. Ibu sebagai siapa sih, Ibu? Sebagai RW di sini. Sebagai ketua RW. Ya, dan sebagai kepala madrasah. Oke, Ibu Lili. Selanjutnya Ibu. Ibu Dede Nurhayati. Ibu Dede. Ibu sebagai pendidik di madrasah. Oke, berarti Ibu sebagai orang yang mendidik ya, atau mengajar para siswa di madrasah. Kalau kan ada? Saya Gani Wardani Akan Gani dari Kepemudaan. Berarti udah tahu ya, ini dengan Ibu RW setempat. Oke, kita buka dulu Ibu alamatnya, biar nggak salah nih. Nama alamat di sini. Ini Pak Kusoro, RT 3 RW 9 Sabarok. Pak Kusoro, RT 3 RW 9 nih. Nanti kalau rekan-rekan ataupun para dermawan dan donatur yang rela atau ikhlas untuk membantu Madrasah Nurul Iman, lokasinya di Kampung Paku Sorok, RT 3, Bu. Oh, kalau madrasahnya di RT 1. Oh, RT 1. Tapi sama saudara ya, RW 9, RT 1, RW 9, Baros, Iya. Kampung Baros. Jadi gini Bu, berdasarkan pemberangkatan dari hasil penelusuran rekan-rekan di tim, kita rada cukup ngeri ya Bu. Ini sebuah madrasah atau sekolah agama gitu. Kita teliti, kalau nggak salah mempunyai anak didik 40 ya Bu? Iya. Ya 40. Namun setelah bangunan ambruk, ini para siswa-siswi ini terbengkalai mungkin ya Bu. Nah, kasihan. Terus berdasarkan hasil penelusuran juga, mungkin nanti kita bisa kupas di tayangan berikutnya, yang bikin ngeri itu sampai saat ini mungkin ya Kang, sampai saat ini belum ada sentuhan. Belum. Baik dari para tokoh setempat, terkhusus mungkin ini yang paling mengerikan tuh, belum ada sentuhan dari pihak pemerintah daerah. Padahal kalau menurut saya, anak-anak dididik agamanya, dididik dari pendidikan sekolahnya itu bakal jadi generasi penerus bangsa. Nah mungkin itu pengantar dari saya Bu. Ya, kita kupas dari awal gedung ini sampai ambruk, terus sampai saat ini nasib para anak didik Ibu ya masih terbengkalai. Ini mau mulai dari siapa dulu? Dari Ibu dulu. Bu. Kita ngobrol santai ya Bu, santai tapi keluarkanlah curahan hati Ibu hingga ingin nantinya ke depannya seperti apa gitu. Terima kasih kepada Irfan Bu. Saya Pak Irfan yang sudah datang ke sini peduli gitu ya kepada bangunan madrasah ini. Dan saya emang ngeri sekali ya kepada pemerintah daerah yang belum tersentuh hatinya. Betul. Untuk sedikit Membantu merealisasikan gitu ya. Membantu merealisasikan madrasah. Dan ini juga banyak Pak, udah banyak donatur kepada sedikit-sedikit sudah saya kumpulkan dengan suami saya, Pak Dani, dengan rekan-rekan di sini udah dikumpulkan uang-uang sedikit. Ya. Ada yang beri pasir, beri batu. Langsung direalisasikan ya sama Ibu ketika ada donatur masuk, langsung direalisasikan. Itu sebagai bukti bahwa kita memang betul-betul membutuhkan, betul kan tadi. Jadi maksudnya bukan maaf kata, karena tidak sedikit ya ada oknum, ada objek diangkat, ketika masuk nominal uangnya entah kemana, pembangunannya tidak terrealisasi. Tapi Ibu membuktikan ya, berapapun
dari donatur yang masuk langsung direalisasikan. Tapi masih membutuhkan kan ya, masih membutuhkan bantuan karena masih belum terlaksana. Ya mungkin bukan mungkin ya, ini harus kita harus gedor nih, selain hatinya realisasinya, terus mungkin dari pihak pemerintah setempat gitu ya, Mas Ari rela anak didik kita gitu loh ya, terbengkalai sampai saat ini. Masih ada lagi Bu? Masih banyak yang belum itu. Dan saya prihatin sekali Pak di sini memang melihat masyarakat di sini bukannya nggak kompak gitu kalau itu, tapi kalau kerja alhamdulillah kerja bakti Mas itu bisa. Tapi sekarang dalam waktu situasi COVID ini, Betul. jadi mempengaruhi Pak ke masyarakat itu. Jadi sulit untuk kesehariannya. Saya tidak bisa menekankan masyarakat untuk minta udunan di masyarakat ya. Tidak membebankan. Melihat itu juga dia sehari-hari bisa makan, bisa kerja, itu sudah alhamdulillah. Dan karena ada lagi jalan saya, ya itu dari Bapak itu tadi. Bantuan tidak tepat sasaran, itu juga mempengaruhi Pak. Oke. Ya. Satu, yang enggak kebagian masyarakat yang miskin, tidak kebagian senang kawin, menang dia, senang bantuan. Ada yang andal-andal Pak. Setuju nih. Itu Mudah-mudahan ini didengar ya Bu. Mudah-mudahan didengar, dan saya harap ini sampai ke telinga mereka sehingga mereka di sini maksudnya seseorang yang katakanlah mewakili rakyat gitu ya di sana, ataupun pemerintah setempat, ini loh yang terjadi di bawah. Karena ibu seorang ketua RW, otomatis ibu lebih mengetahui ya, kejadian di masyarakatnya itu seperti ini. Nah, mudah-mudahan Bu, hasil dari ini nanti ada perubahan gitu ya, baik di wilayah sini dan khususnya mungkin sampai meluas di negara kita tuh seimbang gitu. Ketika katakanlah ada dana bantuan, tapi sasarannya lebih tepat. Oke Bu, mungkin sekian cukup dulu ya dari Ibu. Saya pengen coba menggali dari tenaga pengajar nih, dari Ibu Dede ya Bu. Dari Ibu, kondisi setelah ambruk mungkin ya, kalau sebelum ambruk madrasahnya proses belajar mengajar berjalan lancar gitu ya Bu. Nah, ini setelah ambruk gimana nih Bu nasib anak-anak kita? Terima kasih sama Bapak dari tenaga pendidik. Ini setelah ambruk, kelihatannya anak-anak itu kasihan Pak. Bagaimana cara belajarnya, gimana belajarnya. Nah, saya itu mengharapnya kepada donatur-donatur bersama dengan pendidik juga. Dan dari masyarakat itu begitu, belum aja nih kalau dari orang tua siswa gitu. Kalau di lokasi di sini, lihat siswanya anak petani hampir semua. Iya. Jadi 90% anak petani dan guru bertata. Nah, kebanyakannya anak-anak yang kurang mampu. Nah, itu dari pemasukan atau dari orang tua itu hampir minim, Pak. Iya. Nah, saya mohon kepada siapapun yang merasakan terketuk hatinya, bagaimana mendorong anak-anak supaya tetap belajar seperti biasa lagi. Amin. Ya, punya bangunan yang strategis seperti orang lain ya. Di sana kan ada madrasah, punya WC, punya fasilitasnya lengkap kantor, ya cuma kemarin itu waktu berjalan madrasah yang ambruk cuma 2 lokal aja, ya nggak ada fasilitas untuk air gitu. Tapi sekarang mungkin para donatur atau yang lainnya mungkin dimohonlah perhatiannya gitu, yang sudah di atas lah, yang sudah tinggi itu
pendapatannya misalnya donatur itu kemauannya, dan juga dari tenaga pendidik ya mungkin apa yang dikatakan upah itu ya tidak seberapa waktu itu ya. Mungkin kalau ada itu bantuan cuma tidak memadai kadang-kadang. Itu bantuan maksudnya dari pemerintah, Bu, untuk tenaga pendidik. Tenaga pendidik ada. Itu memang program dari awal atau maaf nih Bu, nyambung dari ucapan Ibu karena kemarin tuh saya masuk di dalam apa ya? Kalau dibilang tim saya terlalu keren ya Bu, saya ikut mendukung. Dan yang saya petik salah satunya nih, yang kita usung kemarin akan ada gaji untuk guru ngaji. Saya masih ingat sama sekarang Bu ya. Sama. Itu sudah terrealisasi belum Bu? Nah ini Apa kok? ini waktunya. Ya ini waktunya kita menagih janji gitu kan. Makanya mudah-mudahan ya Bu, kita berdoa dan berusaha bersama-sama. Maksudnya begini, ketika pemberangkatan beliau kemarin tuh di kebelakang hari, niatnya mulia banget gitu. Karena yang saya tahu juga untuk guru pendidik di sekolah agama yang katakanlah di luar bantuan gitu, atau sekolah agama yang memang didirikan dari hasil swadaya masyarakat, biasanya kan ala kadarnya ya, tapi satu apresiasi untuk ibu tetap semangat ya demi ya anggaplah mudah-mudahan jadi tabungan akhirat gitu ya Bu sebagiannya, bukan mengharapkan dari memang yang namanya tenaga pengajar ya hal wajar ya, mungkin pasti ada anggarannya dari sana, apalagi kan kemarin salah satu program yang diangkat itu loh, akan ada gaji untuk guru ngaji. Nah, Ibu tadi bilang belum terrealisasi. Udah berapa hari kerja ya dari mulai beliau dilantik. Tapi mudah-mudahan Bu, nanti kita sama-sama dorong ya, sehingga itu terrealisasi. Jadi Ibu pun mengajar selain demi nilai ibadahnya gitu ya kan, tidak apa-apa, bukan digaji sama anak didik ya, tapi digaji dari pemerintah setempat. Nanti kita sambung lagi Bu, saya pengen masuk ini nih, salah satu tokoh pemuda yang memperhatikan lingkungannya, tapi dibilang salah satu karena memang ada satu. Mudah-mudahan ya rekan-rekan kita di luar ya, kan? Baik yang muda ataupun yang lebih dewasa bisa terketuk hatinya. Oke, Kang Dani, coba paparkan Kang Dani di sini dengan situasi madrasah ini, terus dengan kepedulian. Sekalian kita ketuk nih hati-hati rekan-rekan kita yang di luar, minimal yang sewilayah dulu, terus kan nanti tidak menutup kemungkinan kita mengetuk itu seluruh hati rekan kita mendunia lah gitu ya, katakan seperti itu. Silakan. Ya dari awalnya ini kan pas kejadian madrasah itu ambruk, hampirlah udah 2 minggu belum ada yang nanyain atau gimana gitu kan. Jadi saya punya inisiatif, saya kan kalau mau minta bantuan itu kan harus prosedural lah, bikin proposal. Makanya saya bentuk kepanitiaan pembangunan madrasah. Sudah ada dibawa ke pemimpinan dari saya melibatkan tokoh-tokoh warga, terus RW juga, terus ya pemuda sebagian dikumpulkan, lalu saya bikin proposal gitu. Sudah ada juga sih yang mau bawa lah, katanya ada link sana sini, tapi belum ada realisasinya. Nah, jadi besar harapan saya yang mudah-mudahan secepatnya ada bantuan gitu kan. Tolong lihatlah gitu kan. Jadi saya katakan ke Jakarta, sudah lama loba nunggu, tapi tertinggali gitu. Nah, gitu. Cocok, Tenang, ya tahu pasti. Cocok kan di mana-mana saya lihat teh di lingkungan ini termasuknya di daerah-daerah mana banyak yang lihat. Tapi pura-pura ngeliat gitu. Tapi berarti betul ya apa yang ditemukan oleh tim ya. Ini tepat di hari Minggu ini kawan-kawan semua.
seperti hari Minggu ke belakang ya. Ya. Hari Minggu kemudian ada campur ya ngobrolna. Iya teh tim atau pihak-pihak yang terkait dengan madrasah. Ngalamun mikiran ini madrasah kumaha carana sangkan terbangun Ya, gitu nya. seperti itu. Bahkan bisa berdiri deui, ieu barudak bisa ngaji deui gitu Nah, nya. seperti itu. Tapi di sebelah kan, ada lewat kan ya. Riak-riakan ya gitu ya. Iya. Iya teh ningali tengah dangu atau kumaha gitu ya, seolah-olah itu jarak yang berdekatan tapi gapnya seperti jauh ya. Mudah-mudahan kita coba mengetuk hati ya. Mengetuk hatinya Kang bersama-sama lah. Karena memang niat dan tujuan saya bersama tim untuk mengetuk hati Iya. ya saudara-saudara kita. Terus untuk menggedor, bener rada menggedor ya. Ke pemerintahan mah gitu ya, rada ngegedor gitu, mau ngetok deh gitu, rada digedor gitu. Cik atuh perhatikan yeuh gitu ya. Ini kan demi masa depan Iya. penerus bangsa. Tong disepelekeun dan nunggu sekolah kan masih maot kan gitu ya. Yang sudah tua itu pun dan logikanya karena kita berkaca kan berpatokan ke usia Rasulullah ya, Iya. sampai 63 tahun. Nah, inilah penerus kita yang kecil betul, Bu. Ibu kan sebagai tenaga pendidik gitu. Dilanjutkan. Beda saya dah. Santai kan. Kalau beda saya dah. Ya biasa. Tapi lebih kaya mah Bu, ya anu paling utama panggilnya ya yang lebih utama selain kita memikirkan bangunannya supaya bisa berdiri, ini nih adik-adik saya anak didik di madrasah ini saat ini seperti apa Bu? Sebagian kan kita didirikan karena madrasah masjid agung. Sebagian abdi mah Bu pada dia yang kerjasama secara madrasah pagar. Jadi sebenarnya secara cuma murid abdi semangat dengan Bu didirikan kapal tomo kapal di masjid agung. Terus dia Paknya kita barulah kali yang kita itu dan di bumi komisate ya di saluran di bumi itu orang dia kadang kami SD saya iya kadang ini misalnya anak abdi terang adi di saluran dia ini dan menanggulangi sama orang kali. Oke iya Pak sekali dia abdi kawasan abdi di kepala madrasah sareng KRW-an itu teh atau Pak enak teh itu di Pak Bupati teh ya syarat-syaratna kamu lebet insentif mau abdi teh ieu teh guru-guru abdi mah teh nyelebetkeun Pak teu kendala anak teh kahiji abdi sinyalna awon kadua teh gaduh operator terus laptop teh gaduh teh eta kendalana teh abdi teh ayeuna teh ibu kumaha ieu guru ibu cacan ieu teh di desa dan kan melalui desa Pak mah aya insentif di desa nu pengen nyalira pun Bapak eta kan melalui KDT yayasan kita pengen nyalira pengen teh tiap ieu teh semester 600 nyata 600 terbagi-bagi aya deui Pak